Anda. Nah, isunya adalah ini balik lagi ke pertemuan pertama. Orang-orang pinter itu ya, orang-orang pinter yang dari stan itu kadangkala memiliki isu nggak memiliki keterampilan menelpon. Pernah nggak sih kalian ketika menelpon customer service gitu, itu pengalamannya sangat buruk, pelayanannya tuh super jelek gitu, seadanya gitu. Pernah nggak sih? Pernah kan pasti ya. Atau ketika Anda mengurus sebuah sesuatu gitu ya di dalam instansi government gitu, government official, seringkali pelayanan kita itu sangat amat seadanya, sangat amat tidak menyenangkan, tidak berorientasi pada stakeholder gitu ya yang menjadi isunya. Nah, ini coba akan kita ubah dan kita ingin gitu ya, lulusan-lulusan kita tuh memiliki keterampilan di situ. Jadi mungkin sering gitu nelpon teman, nelpon keluarga, nelpon pacar, nelpon ayah gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan di dalam organisasi gitu ya, nelpon dengan cara kita membuat surat itu mendeterminasikan kemampuan kita. Ya. Nah, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok penyaji yang hari ini sudah siap menyampaikan materinya, silakan. Hari ini mungkin lebih praktikal ya. Saya nggak akan banyak nanya tentang sesuatu yang ilmu kognitif gitu. Lebih ke praktek-praktek saja. Jadi kalau tadi di kelas sebelumnya mereka bisa setiap bagian materi itu mereka ada contohnya gitu. Jadi bisa jadinya jadi surat, jadinya langsung praktek telepon. Jadi itu yang lebih praktis itu yang lebih kita inginkan pada pertemuan pagi hari ini. Gitu ya. Oke, silakan kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reza dan selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Pada hari ini, kami kelompok 6 akan membawakan presentasi dengan judul pesan bisnis. Adapun tema hari ini akan dijelaskan oleh rekan kami, Sarita. Untuk Sarita dipersilakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Reza. Kali ini kami akan membawakan presentasi yang berjudul pesan bisnis. Konsep yang akan kami bawakan adalah bertemakan perkantoran. Di sini kami menggunakan kostum dan properti yang menunjukkan masing-masing jabatan dari kami. Next. Untuk tokoh-tokohnya akan saya sebutkan satu persatu. Di sini Agung Putra Simbolon menjabat sebagai pejabat eselon 2 dan nantinya akan menjelaskan tentang nota dinas. Yang kedua ada Arneta Isana sebagai Creative Division yang nantinya akan menjelaskan tentang teknik berpikir atau ide. Yang ketiga ada Hasna Ataya yang berperan sebagai customer service yang nanti akan menjelaskan tentang komunikasi lisan atau yang berkaitan dengan etika dalam bertelepon. Selanjutnya ada Indra Surya, sekretaris pribadi yang nanti akan menjelaskan tentang komunikasi tertulis. Selanjutnya ada Roselyn Distisia yang berperan sebagai businesswoman yang akan menjelaskan tentang pengorganisasian dan revisi pesan bisnis. Dan yang terakhir adalah saya sendiri sebagai marketing manager yang akan menjelaskan tentang tujuan dari komunikasi pesan bisnis ini dan analisis audiens. Selanjutnya akan kami mulai presentasinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu pesan bisnis. Pesan bisnis itu merupakan satu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pengirim kepada penerima. Bisa perseorangan maupun organisasi. Nah, tahapan pembuatan dari pesan bisnis ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada revisi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada penentuan tujuan, yang kedua ada analisis audiens, yang ketiga ada penentuan ide pokok, dan yang terakhir adalah pemilihan media.
Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah penentuan tujuan. Di sini, tujuan dalam komunikasi atau pesan bisnis ini yang pertama adalah memberi informasi atau informing. Informasi di sini contohnya ketika kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan baru atau kepada klien, audiens tentang perubahan struktur organisasi dalam perusahaan. Selanjutnya, ada membujuk atau persuasi. Membujuk atau persuasi ini dapat kita implementasikan pada saat kita bernegosiasi dengan klien atau audiens. Nah, yang ketiga ada melakukan kerjasama atau kolaborasi. Melakukan kerjasama atau kolaborasi ini membutuhkan partisipasi yang aktif dari audiens pula. Yang saya sebutkan tadi adalah penentuan tujuan yang bersifat umum. Di sini akan saya tambahkan sedikit, ada 4 tujuan yang bersifat spesifik. Yang pertama adalah apakah sesuatu akan berubah sebagai akibat dari pesan. Jadi, bila pesan yang kita berikan itu memberikan dampak positif bagi penerima pesan, tentunya kita patut untuk memberikan informasi tersebut. Yang kedua, apakah pesan itu realistis? Realistis di sini berarti pesan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Tidak langsung memberikan pesan secara seluruhnya, tetapi secara bertahap. Selanjutnya, apakah waktunya tepat? Tentunya kita harus memberikan informasi atau pesan itu dalam waktu yang tepat. Ketika kita memberikan pesan tidak sesuai dengan waktu yang tepat, misalnya di jam sibuk atau di jam istirahat, di jam misalnya malam hari, tentunya pesan kita akan semakin besar peluang untuk diabaikan oleh penerima pesan. Selanjutnya, apakah tujuan pesan selaras dengan tujuan organisasi? Nah, tujuan pesan yang kita sampaikan tentunya harus selaras atau sesuai dengan kebijakan organisasi kita. Dari keempat pertanyaan tersebut, tentunya kita dapat memberikan informasi ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut banyak terjawab, banyak jawaban iya. Ketika jawaban tersebut tidak, maka sebaiknya pesan tersebut tidak disampaikan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang analisis audiens. Nah, analisis audiens ini ada berbagai macam proses, ada banyak prosesnya ya. Yang pertama, itu ada analisis audiens atau penerima pesan. Mohon maaf sebelumnya, kalau di modul ini poin pertama sampai ketiga itu menjadi satu kesatuan. Analisis audiens atau penerima pesan, mengembangkan profil audiens, dan mengenali penerima primer. Di sini akan saya jelaskan lebih jauh tentang mengenali penerima primer. Identifikasi audiens utama itu maksudnya adalah kita memberikan perhatian khusus kepada audiens yang sekiranya memiliki power untuk mengambil keputusan tersebut. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kita tidak boleh mengabaikan audiens yang lain. Nah, selanjutnya ada menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Jadi kita harus mengklasifikasikan tuh gimana karakteristik dari audiens sendiri atau latar belakang audiens. Misalnya, kita harus mencari persamaan dan perbedaan budaya, bahasa, umur, pendidikan, pangkat, status dalam organisasi, sikap, pengalaman, motivasi, dan faktor lain apapun yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan dalam kita menyampaikan pesan tersebut. Selanjutnya adalah mengukur tingkat pemahaman audiens. Nah, ini berkaitan dengan latar belakang. Maka mungkin pesan ini dapat disampaikan dengan sedikit unsur edukasi. Kita juga perlu tahu latar belakang dari audiens ini apa. Misalnya, kita pendekatan dalam penyampaian pesan ini tentunya beda antara kita menyampaikan kepada pengusaha-pengusaha misalnya di kota besar dengan ketika kita melakukan penyuluhan perpajakan di KP2KP yang mungkin wajib pajaknya tidak terlalu besar seperti di kota besar. Nah, selanjutnya pahami harapan dan preferensi audiens. Di sini kita harus tahu
audiens ini menginginkan pesan seperti apa? Apakah pesan yang ringkas saja atau pesan yang kompleks, maksudnya lengkap sampai ke detail-detailnya. Nah, di sini perlu diketahui bahwa ketika organisasi tersebut semakin kompleks, organisasi tersebut audiens tersebut akan mengharapkan pesan yang lebih singkat atau kulitnya saja karena dia mengenal keefisiensian waktu. Nah, selanjutnya ada prediksi reaksi audiens. Nah, reaksi audiens itu mempengaruhi pesan dari organisasi. Terus lanjut aja, terus memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Nah, yang terakhir itu memenuhi kebutuhan informasi. Nah, memenuhi kebutuhan informasi ini dapat kita lakukan dengan mengumpulkan informasi yang pertama, akurat. Akurat di sini berarti informasi tersebut harus valid dan terjamin keasliannya. Dan yang kedua, itu pastikan informasi tersebut etis, di mana pastikan juga tidak ada informasi penting yang dihilangkan. Ketika kita mau menghilangkan atau mengurangi informasi, itu kita harus mengetahui alasannya atau menyebutkan alasannya kenapa pesan tersebut harus atau bisa dihilangkan. Nah, yang terakhir itu pastikan informasi tersebut berhubungan. Ketika mengumpulkan informasi, beberapa poin tertentu itu lebih dinikmati atau lebih penting bagi audiens. Oleh karena itu, kita harus memprioritaskan informasi yang lebih mereka butuhkan dan paling menjadi perhatian. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator Agung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Arneta. Untuk Arneta dipersilahkan. Baik, terima kasih Agung. Saya akan menjelaskan mengenai penentuan ide pokok. Namun sebelumnya, kita akan membedakan antara topik pokok dan ide pokok. Topik dan ide pokok merupakan dua hal yang berbeda. Topik adalah subjek pesan yang lebih luas. Sedangkan ide pokok adalah pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut, sehingga dapat diterima oleh audiens. Contoh dari topik ini adalah iuran anggota koperasi. Sedangkan ide pokoknya adalah iuran anggota merupakan sumber dana koperasi. Seperti itu. Lalu, kita beralih ke penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok memerlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming ini dapat dilakukan dengan cara mengajak diskusi teman kita, kemudian kita saling bertanya, saling membantah, dan saling memberikan masukan. Jadi, kita seperti membuat badai di otak kita. Sehingga muncullah, oh, ini yang mau kita sampaikan. Lalu, yang kedua adalah petunjuk atasan. Petunjuk atasan ini adalah cara yang paling gampang. Teknik ini memakai sistem senioritas, yaitu meminta petunjuk atasan dalam menentukan ide pokok. Jadi setelah kita brainstorming, kita bisa meminta petunjuk atasan untuk menimbang apakah keputusan tersebut merupakan pilihan yang tepat atau tidak. Seorang atasan pasti mempunyai suatu alasan sehingga dapat ditunjuk sebagai atasan. Misal dia lebih kreatif, lebih bijaksana, lebih waspada atau lebih berpengalaman daripada kita, sehingga cocok jika dimintakan petunjuk. Dan yang terakhir adalah kebiasaan. Selain kedua cara tersebut, kita juga bisa mencontoh pada kejadian-kejadian yang sudah dilaksanakan. Misal, kita sudah pernah mengirim pesan kepada perusahaan A untuk mengajak kerjasama. Lalu, kita juga ingin mengajak kerjasama perusahaan B. Ya, kita tiru saja template pesannya. Karena sebelumnya sudah pernah dilakukan ke perusahaan A, maka kita bisa mengirim lagi template pesan tersebut ke perusahaan B. Namun ingat, kita harus tetap menyesuaikan isi pesannya. Jadi, metode ketiga adalah meniru kebiasaan atau kejadian yang berulang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena ide pokok relatif sama. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai brainstorming. Ada beberapa teknik brainstorming dalam komunikasi bisnis. Di antaranya adalah random list. Teknik random list ini dilakukan dengan cara mencoba menghubungkan ide-ide yang ada di pikiran dengan menuliskannya di atas sebuah kertas kosong, lalu membaginya menjadi beberapa kelompok untuk ditarik suatu ide pokok.
Dan yang kedua adalah Storyteller's Tour. Storyteller's Tour adalah teknik brainstorming yang biasa dilakukan melalui upaya untuk mendengarkan suatu cerita. Lewat cara mendengar tersebut, maka kita dituntut untuk dapat fokus terhadap alasan berkomunikasi, memahami poin-poin utama, memahami nada, rasionalitas, dan juga implikasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah journalistic approach. Teknik ini juga dianggap sebagai salah satu langkah yang baik dalam menentukan ide pokok, karena di dalam journalistic approach ini biasanya menggunakan pertanyaan maupun jawaban dari 5W1H question, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Selanjutnya adalah CFR atau Conclusion, Finding, and Recommendation. Dalam penentuan ide pokok, terdapat 3 unsur penting. Ketiga unsur tersebut adalah conclusion, finding, dan recommendation, atau biasa disebut dengan CFR. Dalam teknik ini, kita membutuhkan bantuan worksheet. Dengan bantuan worksheet, maka kita akan lebih mudah dalam menjelaskan atau menarik kesimpulan. Selain itu, worksheet akan membantu menjelaskan hubungan antara kesimpulan atau conclusion, temuan atau finding, dan rekomendasi atau recommendation yang diberikan. Dan yang terakhir adalah teknik question and answer chain. Dalam teknik ini, penentuan ide pokok di dalam komunikasi atau pesan bisnis menggunakan bantuan dari perspektif audiens. Saya kira cukup penjelasan dari saya kembalikan ke moderator Agung. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Hasna. Untuk Hasna, dipersilahkan. Nah, jadi habis memilih tujuan, terus menganalisis audiens, lalu menentukan ide pokok, selanjutnya adalah menyeleksi media terbaik yang bakal dipilih. Ada 4 alternatif yang bisa dipilih. Bisa pakai media lisan, tulisan, visual, dan elektronik. Hasna, Media lisan. please use English. Kamu pakai bahasa Inggris presentasinya. Jangan, Pak. Belum siap, Pak. Nah, saya suruh bahasa Inggris. Ganti Belum bahasa siap. Inggris ya. Jangan dulu, Pak. So the fourth step is choosing the best media that we should use. There are 4 alternatives. We can use lisan in English. Direct speech, direct conversation. We can use direct speech by we can use it by oral, written, visual, or electronics. By oral, we can use direct meeting and presentation, meeting, training section, or speech. If we use oral, belum siap, Pak. If we use it by oral, we can. Jangan saya dulu, Pak. Jangan pakai bahasa Inggris dulu. Malu saya. Yeah, please keep up. Please continue your speech. Pakai bahasa Indonesia aja ya, karena saya grogi, belum siap. Ya, kamu kan lebih enjoy ngomong bahasa Inggris. Kalau dikasih tahu dulu, saya enjoy, Pak. Tapi kalau belum dikasih tahu. Ya, oke lah. Dicampur-campur aja, silakan. Nah, kalau pakai media lisan, kita itu bisa dapat umpan secara segera. Terus kita bisa interaksi dengan gampang, lebih ekspresif juga, soalnya kita tuh bisa nunjukin dan lihat secara langsung emosi sama tanda-tanda nonverbal. Tapi kalau pakai media lisan, jadinya partisipannya ya cuma sebatas mereka yang bisa hadir secara fisik. Terus kalau nggak direkam, nggak ada yang bisa diverifikasi dari komunikasi tersebut. Selain itu, kalau pesan sudah kita sampaikan, susah juga kalau pengen ngerevisi atau ngedit apa yang barusan kita sampaikan itu. Kalau contoh media elektronik, makin lama makin banyak jenisnya dan berkembang terus dari tahun ke tahun. Contohnya penggunaan media lisan elektronik bisa lewat telepon dan teleconference.
Kalau contoh penggunaan media tulisan melalui elektronik bisa lewat email dan website. Nah, kita sekolah di PKN STAN ini dipersiapkan khusus buat nantinya jadi pelayan masyarakat. Jadi kita harus tahu nih gimana nih cara memanggil dan menelepon yang baik dan benar sesuai etika bertelepon. Jadi langsung aja kita akan mempraktikkannya. Saya sebagai wajib pajak akan mencoba memanggil KPP Malang Utara. Pakai bunyi deringnya dong, harus ada. Kamu mau nelfon sama siapa sih, Hasna? Indra, Pak. Oh ya, ya udah. Gimana bunyi telepon, Indra? Tut, tut. Halo, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin bertanya, apakah besok malam jam 6:30 KPP Pondok Aren, maksud saya KPP Malang Utara buka? Jam buka kami sampai pukul 4 sore. Kalau boleh saya tahu, ibunya ada keperluan apa ya? Saya ingin meminta bimbingan pelaporan SPT tahunan. Jadi apakah malam tidak bisa ya? Malam nggak buka kan ya? Mau mastiin aja. Tutupnya jam 4 kan ya? Iya, mohon maaf Ibu. Jam kerja kami dimulai pada pukul 8 pagi dan berakhir pukul 4 sore. Oh, gitu ya. Baiklah, saya akan ke sana siang aja kalau gitu. Baik, Bu. Nah, dengan contoh yang barusan tadi, kita semua pasti sadar kalau baik penelepon maupun pegawai KPP kurang menerapkan etika bertelepon yang baik dan benar. Kenapa bisa gitu? Soalnya yang pertama, meskipun ketika pegawai KPP menjawab telepon dengan pertanyaan, ada yang bisa kami bantu dengan antusias, tapi ia tidak menyebutkan nama kantor dan nama dirinya sendiri. Penelepon pun juga demikian. Dia langsung tanya tentang keperluannya. Selanjutnya yang dilakukan pegawai KPP adalah menyebut penelepon dengan sebutan ibunya. Ibunya ada perlu apa ya? Hal semacam ini harus dihindari, baik melalui telepon maupun tidak. Penyebutan kata ibunya, bapaknya, mbaknya, masnya, sebaiknya tidak digunakan. Lebih baik menyebutkan nama aslinya dengan sebutan kata depan bapak, ibu, mbak, atau mas. Selanjutnya, hal yang dilakukan pegawai KPP berupa menanyakan kepastian kepada temannya juga tidak benar. Jika dia ingin memastikan, yang harus dilakukan adalah meminta penelepon menunggu sebentar. Kemudian ia baru menanyakan kepada rekannya dengan suara yang kecil agar penelepon tidak dengar, lalu kembali ke telepon dan menyampaikan kepastiannya. Yang terakhir, dalam mengakhiri percakapan, tidak ada satupun di antara keduanya yang mengucapkan terima kasih. Padahal hal ini sangat penting dan wajib hukumnya. Tidak hanya bagi pelayan publik, namun bagi seluruh masyarakat secara umum. Hal ini sering dianggap sepele karena sebagai penelepon biasanya kita menganggap bahwa yang harus mengucapkan terima kasih adalah pelayan publiknya. Mestinya penelepon mengucapkan terima kasih atas informasi yang telah diberikan oleh pegawai KPP. Nah kalau gitu, kalau tadi kita menelepon KPP Malang Utara, sekarang saya akan mencoba memanggil KPP Pratama Malang Selatan. Tut, tut, ceklek. KPP Pratama Malang Selatan, selamat pagi. Saya Indra, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi Pak, saya Hasna. Ingin bertanya apakah besok malam pukul 6:30 KPP Pratama Malang Utara masih buka? Mohon maaf Bu Hasna, jam buka kami hanya sampai pukul 4 sore. Kalau boleh saya tahu, Bu Hasna ada keperluan apa ya? Begini, saya ingin meminta bimbingan pelaporan SPT tahunan. Jadi malam tidak bisa ya Pak? Mohon ditunggu sebentar Ibu. Saya akan menanyakan kepada rekan saya untuk memastikan. Baik, terima kasih. Halo? Iya Bu Hasna. Mohon Ya. maaf, jam kerja kami dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dan tidak ada jam pelayanan di luar jam tersebut. Oh, gitu ya. Baiklah, saya akan ke sana siang saja kalau begitu. Baik Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup Pak, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi.
Terima kasih kembali sudah menghubungi KPP Pratama Malang Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Baik. Nah, gitu ya teman-teman, contoh menelepon dan mengangkat telepon yang baik dan benar sesuai etika. Kalau di lingkungan kerja nanti, harus ingat juga waktu telepon ke sesama rekan, apalagi ke atasan, harus di jam kerja. Kalau mau telepon di luar jam kerja, harus pada saat kondisi yang benar-benar darurat. Untuk pemilihan media selanjutnya, saya kembalikan ke Agung. Baik, terima kasih rekan Hasna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan rekan Indra. Indra, dipersilakan. Terima kasih Agung. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke pemilihan media yang ketiga dan keempat. Nah, jadi yang ketiga itu adalah komunikasi tertulis. Bisa di next slide-nya? Nah, jadi komunikasi tertulis adalah penyampaian dan penerimaan pesan dengan tulisan sebagai sarananya. Nah, jadi menurut Barton itu, tulisan adalah suatu sistem komunikasi manusia yang menggunakan tanda-tanda yang dapat dilihat. Nah, jadi sederhananya, tulisan adalah wakil atau gambaran dari komunikasi lisan yang dituangkan dalam tanda-tanda yang dapat dibaca atau dilihat dengan nyata. Nah, jadi teman-teman, untuk komunikasi tertulis ini terdiri dari dua komponen, yaitu penerima dan pengirim pesan, dengan dua kegiatan, yaitu membaca dan menulis. Kalau membaca sendiri adalah proses menerima pesan yang disampaikan oleh penulis, dan menulis adalah segenap unsur yang tertuang dalam tulisan yang mencerminkan atau melambangkan unsur-unsur yang mewakili komunikasi lisan. Sehingga interaksi dalam komunikasi jenis ini terdapat di penerima pesan yang membaca tulisan pengirim. Nah, contohnya itu adalah surat, memo. Nah, kalau di instansi, biasanya disebut nota dinas, digunakan untuk pertukaran informasi rutin sehari-hari dalam organisasi, atau peraturan Menteri Keuangan, fax. Nah, itu termasuk dalam komunikasi tertulis. Kalau di STAN, pedoman untuk nota dinas ini pakai PMK 136/2018, nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Lalu, untuk media yang keempat adalah visual. Nah, jadi, untuk selain teks, unsur visual juga penting dalam komunikasi bisnis, karena penggambaran secara visual bisa memberi makna yang lebih daripada hanya teks, karena lebih efektif dalam menyampaikan ide dan proses yang rumit, dan juga atas hambatan komunikasi multibahasa. Selain itu, akan lebih mudah untuk mengingat visualisasi ketimbang murni teks saja. Contohnya ada grafik, ada bagan, tabel, atau diagram. Nah, kalau begitu, kita lanjutkan ke kriteria memilih media. Kita harus pertimbangkan media apa sih, supaya pesan bisnis kita menjadi sebuah komunikasi yang efektif. Hal pertama yang kita pertimbangkan itu kekayaan media. Nah, jadi kemampuan dari media itu sendiri untuk menyampaikan pesan lebih dari satu alat komunikasi, baik visual, verbal, atau vokal, memfasilitasi umpan balik, dan membentuk fokus pribadi. Nah, jadi berdasarkan modul itu, media paling kaya adalah bertatap muka. Mengapa begitu? Karena sifatnya pribadi, umpan baliknya segera, dan terdapat emosi di belakang pesan. Untuk yang kedua adalah formalitas pesan. Nah, jadi kalau misalkan pesan yang kita ingin sampaikan itu bersifat formal, ya lebih baik lewat surat resmi. Sementara kalau nggak formal, mungkin lebih bisa lewat email. Yang ketiga itu keterbatasan media. Nah, kalau tadi kita sampaikan tatap muka itu media paling kaya, tapi keterbatasannya hanya di waktu dan tempat tertentu dengan audiens yang kecil. Lalu untuk kriteria keempat adalah maksud pengirim. Jadi kalau kita ingin mendapatkan umpan balik, gunakan pertemuan tatap muka, panggilan telepon, atau instant messaging. Kalau kita ingin menekankan formalitas, pakai surat resmi. Lalu yang kelima ada urgensi dan biaya. Jadi kalau untuk pesan yang mendesak, kita bisa langsung telepon atau instant messaging. Tapi misalkan kalau kita yang menyampaikan ke luar negeri kan, kalau nelpon mahal ya. Maka bisa kita pertimbangkan email yang lebih murah. Lalu untuk yang terakhir adalah preferensi audiens. Nah, tadi ini udah dibahas sama Sarita di awal ya. Jadi teman-teman harus pastiin dulu
si audiens kita ini lebih suka pakai media apa sih? Kalau beberapa budaya ada kecenderungan tertentu, misalnya Amerika itu lebih suka lewat pesan teks, pesan tertulis. Sedangkan Jepang lebih suka lewat pesan lisan ya. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Kalau orang Indonesia lebih suka pakai apa, Indra? Kalau orang Indonesia, untuk generasi old mungkin ya Pak ya, lebih suka bercengkrama secara langsung, bertemu langsung. Sedangkan kalau yang muda-muda, kebanyakan lewat teks aja udah cukup ya. Iya, lewat WhatsApp gitu udah sangat membantu ya, sangat fungsional ya. Tadi kalau Iya. email, gini, bisa nggak Indra nyampain, ini titik di mana kita pakainya surat, ini titik di mana kita pakainya email. Kan Oh mirip iya. tuh, mirip Baik, Pak. tuh, maksudnya ya email dengan surat. Kalau orang luar Iya. tuh email itu udah seperti surat resmi, tapi di Indonesia surat ada posisinya sendiri. Nah, bagaimana menjembataninya? Coba, itu aja. Nah, jadi di ini tadi ya, di formalitas pesannya. Kalau kita menganggap pesan itu formal dan cenderung dengan budaya di Indonesia yang menganggap surat itu lebih formal ketimbang hanya email gitu ya. Maka kalau kita bisa pertimbangkan pakai surat saja. Nah, kalau email lebih tidak formal dia. Kalau misalnya ada lagi maksud pengirim tadi, Misalnya kalau gini, ingin hanya himbauan menyampaikan hanya membayar. berupa Indra, misalnya himbauan untuk membayar, ya. misalnya untuk menyetor SPT Masa gitu ya kepada seluruh WP di lingkungan kita. Nah, ini kita prefernya pakai email atau pakai surat tuh? Nah, sebenarnya kalau berdasarkan formalitas lebih baik lewat surat ya Pak ya. Cuman karena kita di kementerian juga udah mempertimbangkan urgensi dan biaya, maka sudah mulai beralih ke email. Gitu, Pak. Ya, sebenarnya gini, kita harus hati-hati dulu antara surat sebagai komponen surat dengan electronic mail sebagai electronic mail. Kalau surat yang sekarang di Kementerian Keuangan kita mengenal Nadine ya. Kalau Anda belajar itu ada naskah dinas elektronik gitu ya. Jadi surat yang dikendak dan di-generate dengan sistem, tapi dia jadinya tetap surat, teman-teman. Ya, sedangkan email itu basically memang menggunakan fitur mail di internet. Jadi bisa Gmail, bisa webmail, bisa Yahoo, bisa berbagai platform tapi internet mail. Ya, sedangkan kalau surat, meskipun suratnya bertanda tangan elektronik dengan fitur electronic system di sebuah lembaga, dia tetap namanya surat. So titiknya benar yang sudah disampaikan Indra adalah mengenai formalitas, dan yang ingin saya tambahkan adalah kekuatan emosi yang lebih tinggi pada sebuah surat rather in email gitu. Jadi kalau kita ingin menghimbau WP, kita tetap harus terbitkan surat bertanda tangan. Masalah paper base atau dia nanti jadinya paperless yang kita PDF-kan di WA itu adalah media penyampaian. Tapi ketika suratnya sendiri itu memiliki kekuatan emosional yang lebih mengikat. Ya, jadi orang tuh ketika dapat surat, dia kan merasa lebih terikat. Paham ya maksud saya? Rather ketimbang dia mendapatkan sebuah email. Lain lagi ketika pesannya teks, misal cuma WA doang. Lain lagi, itu malah di bawah dari email. Gitu ya, Indra ya? Oh, jadi dia penyampaiannya lewat email, cuman dilampirkan suratnya gitu Pak ya? Suratnya, barangnya itu surat. Ya. Suratnya itu tetap ada surat gitu. Kalau electronic mail itu benar-benar body dan juga isinya itu di mail. Itu relatively kalau berdasarkan penelitian komunikasi, dia itu kalau di beberapa negara jadinya nggak punya keikatan emosional. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia tuh orang WP kalau dapat email ya nggak masalah. Tapi ketika dia dapat surat, either itu paper based atau itu paperless, itu akan memiliki ikatan emosional. Gitu ya. Nah, kemudian sedikit yang saya tambahkan soal email. Anda kan sudah sangat cakap ya. Email tuh sudah, kalau kita di dunia internasional, email itu kayak tadi Indra bilang, di Amerika email itu ya surat. Nggak ada surat yang mesti dibuat lagi. Email itu ya surat. Nah, ada satu fitur yang saya tanyakan mengenai CC dan BCC. Gitu. Bisa nggak Indra atau pernah nggak menggunakan fitur itu? Dan mengapa penting?
Saya sendiri belum pernah Saya ngirim surat gitu ya, informasi kepada Indra lewat email saya gitu ya. Kemudian saya CC-kan ke Agung. Itu kan saya forward atau kita kenal istilahnya tembusan ya. So if we think that there are some people yang concern dengan surat kita tembuskan. Paham ya? Nah, tembusan ini sangat umum di dunia birokrasi. Jadi misalnya saya kirim surat ke Indra, kantornya Agung perlu tahu. So, in my email, I CC him. Saya CC-kan atau copy karbonkan ke Agung. Gitu ya. Nah, so ketika saya CC-kan gitu ya, Indra dan Agung tahu bahwa Agung itu di-CC-kan, Indra tahu, dan Agung tahu bahwa surat ini buat Indra. Paham ya? Nah, ketika saya BCC-kan, fitur BCC ini adalah blind copy carbon, itu adalah ketika saya mengirimkan surat itu ke Indra dan saya blind CC-kan ke Agung, Indra nggak tahu kalau saya tembuskan itu ke Agung. Agung nggak tahu kalau surat itu pernah saya kirimkan ke Indra. Atau ketika saya BCC-kan ke Agung dan Arneta, so either Agung or Arneta itu don't know, mereka itu dapat informasi itu. Jadi Arneta nggak tahu kalau Agung dapat CC saya, Agung nggak tahu kalau Arneta dapat CC saya. Itu blind copy carbon. Paham ya maksudnya? Ini fitur yang nantinya akan sangat berguna ya dalam dunia kerja. Tolong ditembuskan ke ini, tolong tembus blind atau tembus buta ke beberapa pihak. Karena berkaitan nanti dengan apa? Dengan kerahasiaan, sifat naskah dinas tuh, ada keterbatas gitu-gitu. Gitu ya sedikit ya. Nah, kalau infografis jelas buat milenial gitu ya, biar mudah gitu ya. Apa kelemahan dari infografis atau visual, Indra? Kalau infografis visual itu sendiri kan kita perlu mendesain gitu ya. Perlu mendesain sendiri dan itu memerlukan waktu yang lumayan. Nah, selain itu ukuran file yang besar juga. Jadi si penerima pesan memerlukan media tertentu untuk mengakses media tersebut gitu, Kak. Iya, exactly dia sangat fungsional gitu ya, mudah dipelajari, eye catching, tapi dia sulit and takes time to make it gitu, butuh waktu dan susah diubah gitu. Kalau kamu typo, kamu edit ulang kan, padahal itu udah kamu kirim, tapi infografis itu salah misalnya, ya kan? So itu jadi juga concern gitu, rather dari pesan tertulis yang lain. Oke, cukup, good, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih buat Pak Reza. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami juga yang bernama Roslin. Untuk Roslin dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya, Agung. Saat ini kita akan membahas pengorganisasian pesan bisnis. Pengorganisasian pesan bisnis itu adalah suatu proses untuk menata susunan pesan sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh audiens. Nah, ternyata dalam penyampaian itu terdapat pesan bisnis yang tidak terorganisir dengan baik. Nah, jika pesan bisnis kita tidak terorganisir dengan baik, maka sasaran dan hasil yang ingin kita dapat itu tidak akan terwujud. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pesan bisnis itu tidak terorganisir dengan baik. Yang pertama, komunikator yang terlalu bertele-tele. Artinya, banyak basa-basi di awal. Misalkan dalam seminar cara menjadi seorang pebisnis Oriflame sukses gitu. Orang-orang datang ke seminar itu untuk tahu menjadi pebisnis Oriflame yang sukses. Ternyata si narasumber terlalu banyak menghabiskan waktu untuk basa-basi, terlalu menghabiskan waktu untuk memperkenalkan dirinya, tidak usahanya, maka itu menyebabkan audiensnya merasa bosan dan merasa bad mood. Datang ke sana untuk tahu tips and trick, bukan untuk basa-basi seperti itu. Kemudian menyajikan ide tidak logis. Misalkan ketika mereka memikirkan di mana sih tempat yang cocok untuk membuat Oriflame itu, pasti mereka akan mencari di mana penduduknya. Terus ada yang ngasih ide, kita bangun toko Oriflame sebelah Rusunawa aja, kan di sana banyak warganya gitu. Nah, kita tahu Rusunawa itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpenghasilan. Sementara Oriflame itu harganya lumayan mahal.
kan orang-orang yang tinggal di Rusunawa menghabiskan uangnya untuk beli Oriflame. Terus yang ketiga, bahan-bahan yang tidak relevan. Misalkan ketika kita mencari kota menjadi market strategis dari penjualan Oriflame ini, memikirkan kota mana memikirkan perekonomian di kota tersebut dan memikirkan bagaimana mereka. Nah, kalau kita pada akhirnya membahas tentang objek wisata tersebut, itu sudah tidak relevan lagi dengan bahasan kita gitu. Nah, terlalu banyaknya bahan-bahan yang tidak dan terlalu banyaknya ide-ide yang tidak logis itu dapat memburamkan pesan yang sebenarnya inti pesan, juga dapat mengganggu fokus dari audiens sehingga mereka cenderung lebih kepada hal-hal yang tidak relevan tersebut daripada inti yang disampaikan. Untuk membuat pesan bisnis kita terlihat baik, ada 2 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Pada tahap ini, kreator akan menentukan ide-ide apa atau apa-apa saja yang hendak disampaikan kepada audiens. Kemudian, si komunikator itu memutuskan ide-ide apa saja yang akan disampaikan. Komunikator itu perlu membuat outline. Nah, outline ini untuk memvisualisasikan hubungan antara bagian yang satu dan yang lain, sehingga pesan tersebut dapat disampaikan secara sistematis, efektif, efisien, dan audiens dapat mengertinya dengan mudah. Dalam lain, tahap pertama yang dilakukan oleh komunikator itu adalah mengemukakan ide pokok. Ide pokok itu berisi tentang hal yang diinginkan oleh si komunikator, dipikirkan atau dilakukan oleh si audiens. Dan juga pada tahap ini, si komunikator mengemukakan alasan kenapa audiens itu harus memikirkan atau melakukan itu. Yang kedua, menyatakan poin-poin pendukung untuk lebih meyakinkan si audiens. Dan yang ketiga, memberikan ilustrasi. Misalkan dalam sebuah kantor, ketika pemimpinnya ingin mengadakan sistem lembur. Nah, berarti yang menjadi ide adalah sistem lembur. Terus alasannya apa? Berarti mereka harus memproduksi barang lebih. Kemudian di poin-poin pendukung, di situ dijelaskan bagaimana sistematika lembur mereka. Dan di bagian ilustrasi, di situ dapat memberikan data tentang perusahaan, tentang efektivitas perusahaan yang melakukan sistem dan yang tidak melakukan sistem lembur. Tahap kedua yang dilakukan adalah menentukan urutan dengan organisasional. Terdapat 2 pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung disebut dengan pendekatan deduktif, di mana komunikator menyampaikan ide pokoknya terlebih dahulu, kemudian diikuti bukti-bukti. Pendekatan ini dipilih ketika pesan yang disampaikan akan menghasilkan respon yang positif dari audiens. Misalkan ketika ada informasi pembagian THR. Nah, itu kan memunculkan respon yang positif dari audiensnya. Maka ide pokok pesan tersebut disampaikan di awal. Kemudian yang kedua, pendekatan tidak langsung atau induktif. Nah, pada pendekatan ini, ide pokok diletakkan di akhir, karena pesan ini cenderung menghasilkan reaksi negatif dari audiens. Misalkan informasi tentang PHK. Nah, itu kan menghasilkan respon negatif dari audiens. Maka ide pokok tersebut diletakkan di akhir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang revisi pesan bisnis. Revisi pesan bisnis adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh komunikator untuk memastikan bahwa pesan tersebut sudah. Revisi pesan bisnis terbagi menjadi 2. Yang pertama, pesan bisnis tertulis dan tidak tertulis atau pesan bisnis lisan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pesan bisnis tertulis. Saat kita merencanakan ide kita buat konsepnya dulu. Nah, setelah kita membuat draft atau konsepnya, selanjutnya kita akan melakukan penelaahan. Penelaahannya itu dapat berupa mengedit isi pengorganisasian dan gaya penulisan, mekanika atau teknis penulisan, dan yang ketiga mengedit dan layout. Yang pertama adalah mengedit pengorganisasian dan gaya penulisan. Pada tahap pengeditan, kita harus menaruh perhatian yang lebih
kepada bagian pembuka, bagian penutup surat. Karena jika bagian pembuka kita tidak menarik, maka audiens juga tidak akan untuk membaca pesan yang ada di tengah-tengah. Susunan pesan itu biasanya pembuka, inti, penutup. Terus, kenapa penutupnya juga harus kita perhatikan? Karena biasanya di bagian penutup itu kesimpulan dari pesan tersebut. Sehingga jika bagian kita salah atau kesimpulan kita salah, maka pesan bisnis kita pun tidak dapat tersampaikan baik. Dan dalam tahap ini, kita juga harus memastikan bahwa pesan kita itu udah memuat ide pokok dan telah memuat poin-poin dimasukkan secara berurutan. Kemudian yang kedua adalah mengedit teknik mekanika atau teknik penulisan. Nah, di sini memastikan bahwa kalimat yang kita gunakan itu adalah kalimat yang mudah dipahami, bukan kalimat ambigu. Kita juga ngecek penggunaan kapitalnya, penggunaan tanda bacanya, dan makna dari kalimat. Apakah makna pesan kita tersebut sudah sama dengan makna sebenarnya yang kita maksudkan. Yang ketiga adalah mengedit format dan layout. Pastinya tampilan dari kertas atau media yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi minat baca. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa jenis kertas dan formatnya itu menarik. Yang kedua adalah revisi pesan lisan. Nah, ini kan mungkin disampaikan secara lisan, tapi sebelum kita berbicara, kita pasti membuat outline atau kerangka apa yang kita sampaikan, supaya lerah apa yang kita sampaikan itu. Dalam revisi proses lisan, ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, substansi pesan. Dalam ini, kita harus memastikan bahwa inti dan data pendukung telah dijelaskan. Yang kedua, pengorganisasian pesan. Pesan tersebut harus tersusun secara urut, diawali dengan pembuka, isi, dan ditutup dengan kesimpulan. Yang ketiga adalah gaya bahasa. Penyampaian pesan lisan memberikan gaya bahasa yang lebih dan menarik. Karena penyampaian lisan itu cenderung lebih santai, luas, dan monoton. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan Roslin. Selanjutnya akan membahas tentang nota dinas atau naskah dinas yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Nah, pada umumnya kita itu paham nota dinas itu apa? Surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan. Tetapi kalau kita melihat peraturan yang lebih khusus, misalnya di PMK 136 tahun 2018. Naskah dinas itu apa sih? Nah, naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan kementerian tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu definisinya, sekarang apa sih fungsi dari nota dinas atau naskah dinas itu? Nah, pada umumnya fungsinya itu sebagai pengingat atau sebagai reminder. Lalu, nota dinas itu sebagai alat bukti yang sah, serta pedoman dalam melakukan pekerjaan tertentu. Lalu, apa sih jenis-jenis nota dinas itu? Nah, jenis-jenis dari nota dinas itu, yang pertama ada nota dinas arahan. Nota dinas arahan itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti peraturan, pedoman, surat edaran, surat tugas, dan lainnya. Lalu berikutnya ada nota dinas korespondensi. Nah, nota dinas korespondensi ini seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti surat dinas untuk pihak eksternal. Lalu ada nota dinas untuk pihak internal dan ada surat undangan. Yang terakhir ada nota dinas khusus. Nota dinas khusus ini seperti apa? Nah, contohnya surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, laporan, pengumuman, notula, dan lainnya.
Setelah kita mengetahui jenis dari nota dinas, sekarang kita harus mengetahui sifat nota dinas itu nota dinas seperti apa sih? Nah, sifat dari nota dinas itu terdiri dari 2, yaitu tingkat keamanannya, lalu kecepatan penyampaian. Untuk tingkat keamanan yang pertama ada sangat rahasia. Pengertian sangat rahasia ini apa? Artinya tingkat keamanannya ini itu dapat membahayakan kedaulatan negara. Jadi kalau ada pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya, itu keutuhan wilayah NKRI kita itu jadi pertaruhannya, keselamatannya seperti itu. Lalu ada tingkat keamanannya rahasia. Nah, tingkat rahasia ini berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Nah, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak ke tangan yang tidak berhak, negara akan dirugikan. Nah, selanjutnya ada tingkat keamanan yang terbatas. Tingkat keamanan yang terbatas itu seperti apa? Tingkat keamanan yang terbatas itu tingkat keamanan yang isi naskahnya yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi dari kementerian atau lembaga yang mengeluarkan naskah tersebut. Lalu yang terakhir ada tingkat keamanan biasa. Nah, tingkat keamanan biasa ini tidak seperti yang tadi sudah disebutkan. Tetapi itu bukan berarti bahwa isi naskah dinas yang bertingkat keamanan biasa ini dapat disampaikan kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya. Oke, selanjutnya kita akan selanjutnya sifat nota dinas yang berdasarkan kecepatan penyampaiannya. Kecepatan penyampaian yang pertama adalah sangat segera. Maksudnya apa? Yang sangat segera ini, nota dinas itu harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan paling lama 24 jam dalam hari kerja. Berikutnya, ada kecepatan penyampaian segera. Artinya apa? Kecepatan penyampaian segera ini, naskah dinas harus diselesaikan, dikirim, atau disampaikan dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam dalam hari kerja. Lalu yang terakhir, kecepatan penyampaian biasa, yaitu naskah dinas harus diselesaikan, dikirim, atau waktu paling lama 3 kali 24 jam dalam hari kerja. Nah, pada slide ini kita bisa melihat contoh dari naskah dinas itu sendiri. Untuk teman-teman, biar agar lebih memahaminya, teman-teman juga dapat membaca PMK yang tadi telah saya sebutkan, yaitu PMK nomor 136 tahun 2018. Di halaman yang ke 83 sampai 87, di situ nanti terdapat bentuk-bentuk dari naskah dinas tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikannya sambil membuka juga dari PMK tersebut. Baik, teman-teman. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau salah penyampaian atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Terima kasih. Dipersilakan yang mau bertanya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman dan Pak Reza, akan kami sampaikan sedikit tambahan tentang alfabet komunikasi. Silakan Arneta. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai alfabet komunikasi tersebut. International Radio Telephony Spelling Alphabet atau biasa disebut alfabet fonetik ICAO dan kadang ditulis alfabet fonetik kode angka ITU maupun alfabet fonetik NATO adalah alfabet eja radio telepon yang paling banyak digunakan. Alfabet komunikasi ini adalah kode akrofoni yang disesuaikan dengan huruf-huruf alfabet Inggris. Jadi huruf dan angkanya harus bisa diucapkan dan dipahami oleh orang-orang yang bertugas
bertukar pesan, suara lewat telepon, maupun radio tanpa memandang bahasa ibu atau kualitas saluran komunikasinya. Selanjutnya, Sarita. Nah, pastinya kita bertanya-tanya dong, apa sih tujuan penggunaan dari alfabet komunikasi ini? Nah, alfabet komunikasi ini biasanya digunakan dalam komunikasi via telepon. Jika kita ingin memastikan ejaan atau penulisan kata atau nama tersebut sudah benar. Alfabet eja dipakai untuk mengeja bagian pesan yang mengandung huruf dan angka agar menghindari kebingungan karena banyak huruf yang terdengar sama. Apa saja sih huruf yang terdengar sama itu? Nah, misalnya huruf N dan M, huruf B dan P, atau huruf F dan S. Nah, potensi kebingungan ini meningkat apabila suaranya kabur atau tidak jelas. Misalnya ada gangguan sinyal, sehingga suaranya akan terputus-putus. Nah, saya akan sebutkan nih contoh-contoh huruf pada alfabet komunikasi. Yang pertama itu ada A alfa, B bravo, C Charlie, D delta, Echo, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, J Juliet, K kilo, L 5, M Mike, N November, Mike, Mike. Mike. Oh my. Ya. Ya maaf, Pak. Ya. Mike, N November, O Oscar, P Papa, Q Quebec, R Romeo, S Sierra, T Tango, U Uniform, V Victor, W Whiskey, X X-Ray, Y Yankee, Z Zulu. Baiklah, selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan sederhana dari alfabet komunikasi ini. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, apakah saya bisa berbicara kepada Ibu Roselin? Maaf Bu, Ibu Roselin sedang ada meeting. Kalau boleh, akan saya sampaikan kepada beliau bahwa Ibu menghubungi. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Arneta. Maaf Bu, suaranya kurang jelas. Boleh diulangi? Nama saya Arneta. Alpha, Romeo, November, Echo, Tango, Alpha. Baik Bu, akan saya sampaikan kepada Ibu Roselin. Terima kasih. Terima kasih. Begitulah contoh dari penggunaan alfabet komunikasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, tadi kami telah menyampaikan presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Buat yang penanya, kami persilahkan. Permisi, izin bertanya. Baik, saya Zara, absen 30, izin bertanya. Jadi saya pernah menjadi panitia salah satu event di kampus. Nah, event tersebut tentunya sudah dipersiapkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan membooking sebuah ruangan untuk event tersebut. Nah, tiba-tiba ketika H-3 acara saya tersebut tergeser oleh sebuah acara yang ternyata acara lain tersebut memakai nota dinas. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah nota dinas memang sifatnya memang se-urgent itu sehingga bisa menggeser event lain yang sudah di-booking jauh-jauh hari sebelumnya? Yang kedua adalah apakah etis begitu? Terima kasih. Ya, silakan dijawab langsung ke kelompok penyaji. Ini mahasiswa versus nota dinas ya, gitu kan?
atau mahasiswa versus surat tugas gitu. Ini Iya, sering Pak. sekali terjadi. Nah, ini sangat aktual dan sangat Menyebalkan, Pak. faktual. Ya, coba bisa dijawab langsung di kenapa tadi balik ke fungsinya, jawabnya tinggal gampang aja jawabnya. Apa tadi fungsi dan naskah dinas itu tadi, Agung? Agung kan yang bahas. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. apa tadi fungsi naskah dinas itu? Salah satunya sebagai alat bukti yang sah, Pak. Nah, artinya apa? Artinya nota dinas itu sebagai sesuatu yang resmi seperti itu, Pak, yang bisa menjadi sesuatu tolak ukur seperti itu, Pak. Sehingga ketika ada nota dinas, maka itu bisa mengalahkan seperti kasusnya tadi bersifat cuman bookingan seperti itu. Sedangkan nota dinas itu resmi. Jadi dia mengalahkan sesuatu yang di bawahnya seperti itu, Pak. Ya, jelas sekali ya, Zara, bahwa inilah kenapa kita perlu belajar pesan bisnis, karena ketika pesan bisnis itu ditransform ke dalam sebuah dokumen yang sah, maka dia memiliki kekuatan yang mengikat. Gitu. Meskipun udah ada janji, udah ada booking secara mungkin lisan ataupun informal gitu ya, akan selalu kalah dengan sesuatu yang sifatnya resmi. Makanya kalau kita bicara organisasi, teman-teman, terutama organisasi pemerintah, sering nggak sih dengar belum ada suratnya, belum ada dokumennya, belum ada arahannya. Nah, kita tuh nggak bisa kadang-kadang menjalankan sesuatu, terutama ya, karena tidak ada dasarnya. Nah, surat-surat atau dokumen pesan bisnis secara resmi dan legal ini itu menjadi open legal policy yang artinya ini sifatnya tetap, permanen, dan dapat dieksekusi, mengalahkan tadi mahasiswa yang udah ngebooking jauh-jauh hari gitu. Misalnya saya ngajar gitu, saya ngajar punya dasarnya, ada penunjukan surat resmi, ada surat tugasnya, sehingga kita ketika melakukan sesuatu dalam konteks organisasi itu jelas legal standingnya. Itu peran utama dari sebuah naskah dinas. Bahkan Kementerian Keuangan dan semua lembaga terutama di Indonesia itu harus punya aturan sendiri tentang naskah dinasnya. Supaya apa? Supaya seragam nih dari Sabang sampai Merauke tuh jenis suratnya, format suratnya sama sehingga menunjukkan corporate values dan juga profesionalisme dari sebuah institusi gitu. Jadi nggak macam-macam surat dari PKN STAN dengan surat dari biro manapun, dari bea cukai itu sama formatnya, isinya, caranya, karena kita pelajari. Bahkan tata naskah dinas ini jadi satu mata kuliah loh. Jadi kalau saya nggak akan, ini nice to know aja ya, jadi kita nggak akan banyak bahas tentang naskah dinas karena kalian akan ada mata kuliahnya sendiri ya, kalau nggak salah semester depan, sama dengan organisasi tata kerja juga di semester depan gitu. Jadi yang lebih praktikal cara bikin surat nanti kan kalian akan terjun langsung membuat surat sebagai konseptor gitu ya, bagaimana bisa menuangkan, tapi kita belajar ilmu utamanya dulu, bagaimana mentransform ide tadi ya, brainstorming gitu sampai dengan mewujudkannya di dalam pesan bisnis gitu ya. Menjawab ya Zara? Iya Pak, berarti etis-etis saja ya Pak? Bukan etis, itu memang that's how the organization works. Jadi kalau kamu mau tanya itu etis atau enggak, it's so ethical. That's environmental, that's organizational ethics. Itulah etika organisasi, bahwa emang sih nggak menyenangkan ya, apalagi kita di pihak yang mahasiswanya nih gitu, yang udah capek-capek booking ruangan, booking gedung bahkan ya, terus fail gara-gara acara yang dikondak sama STAN gitu. Ada nota dinasnya, tapi Anda akan paham sejak belajar komunikasi bisnis ini bahwa itulah organisasi bekerja kayak gitu. Ya, nanti baru pendekatan lain, pendekatan tidak langsung. Tapi kalau kita bicara legal documents, itu legal dan itu sangat ethics. Terima kasih Pak Reza. Ya, terima kasih kelompok penyaji. Menjawab ya teman-teman. Silakan. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan ini? Oke, silakan. Ya, silakan. Jadi kan dalam pengiriman pesan bisnis itu kan bisa melalui media elektronik juga nih Pak. Nah, jika ada terjadi kesalahan dan kita ingin merevisi pesan tersebut, nah kan sekarang tuh ada opsi
membatalkan pesan gitu Pak. Nah itu tuh boleh nggak sih Pak kita memilih opsi tersebut membatalkan pesan atau kita harus langsung membetulkan saja tanpa membatalkan pesan yang telah kita kirimkan sebelumnya gitu Pak. Jika kita memilih opsi membatalkan pesan tersebut, apakah termasuk salah satu kesalahan dalam etika berkomunikasi? Gitu Pak. Oke, baik. Saya langsung jawab aja ya untuk penyaji. Jadi ini sebenarnya sudah pernah saya bahas kayaknya Permata. Ada sih fitur delete for everyone gitu ya. Salah satunya itu di dalam teks. Itu fitur-fitur itu membantu kita ketika kita menemui kesalahan. Bahkan di email juga ada undo ya. Ada batalkan pesan dalam beberapa waktu, kita bisa tarik kembali pesan itu. Nah, ini di dalam dunia komunikasi, ini etik, ini boleh ketika memang kesalahannya itu materials. Anda boleh silakan, karena ketika informasi itu salah, Anda bisa salah dan Anda tidak menginginkan kesalahan itu, so Anda bisa tarik itu, undo. Nah, tetapi ketika Anda melakukan penarikan, harus ada follow up-nya, yaitu mengkonfirmasi ternyata mohon maaf atas kesalahan pesan sebelumnya, Anda tarik kembali, kemudian Anda kirimkan yang benar, atau boleh, surat tuh boleh salah, pemerintah tuh bisa salah, organisasi tuh bisa salah kirim pesan, misalnya salah tanggal, salah materi, salah apa gitu ya. Bisa saja salah ketika surat itu oke udah terpaksa dikirim misalnya ya, emailnya nggak bisa di-undo lagi atau udah nggak bisa lagi di-delete for everyone, cuma bisa delete for me gitu kan. Nah, itu kita bisa respon kembali dengan menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf, kemudian kita sampaikan ralatnya. Sering ada ralat surat gitu. Hanya saja memang ini sedikit banyak akan mempengaruhi kredibilitas organisasi. Apalagi ketika menyangkut isi surat itu penting, urgent, kayak undang-undang gitu kan. Undang-undang itu kan sangat sakral, teman-teman. Itu adalah legal policy yang paling tinggi di Indonesia. Sehingga bukan artinya dia tuh tidak boleh salah, baik dari proses pembuatan atau substansinya. Jadi keliru ketika kita bilang, ya kalau salah typo atau apa itu wajar. Itu nggak wajar untuk dokumen sepenting itu kalau dari kacamata komunikasi. Tapi ketika menyangkut misalnya dia tidak masif, internal organisasi, itu sah-sah saja kita lakukan ralat gitu ya. Menjawab ya, Permata? Iya, terima kasih Bapak. Oke, baik. Saya ingin tambahkan teman-teman, tadi alfabet komunikasi ya. Kenapa sih kita harus belajar alfabet komunikasi? Karena itu nanti kita sering ya, tadi Sarita bilang, mengalami kendala ketika kita tidak terlalu mendengar dan kita harus mencatat suatu nama, suatu istilah yang kita nggak tahu cara penulisannya. Dan juga ini menunjukkan etika profesional Anda. Jadi ketika Anda tahu A itu Alpha, Bravo, Charlie gitu ya. Jadi Anda tuh profesional gitu. Ketika Anda ditelepon terus Anda gunainnya A itu ayam, B itu babi, C itu cacing. Itu kan jadi Anda seolah-olah apa ya? Terlihat sangat tidak profesional gitu. Jadi Anda paham gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengenai telepon tadi sedikit ya. Yang tadi sudah dicontohkan Indra dan juga siapa? Arneta ya, yang mencontohkan Hasna yang mencontohkan telepon dengan Indra tadi. Jadi apa saja yang bisa disampaikan Hasna atau Indra, poin-poin dan tips dalam bertelepon gitu kan, belum sampai tuh tadi Mas Ana. Yang pertama itu harus tahu waktu dulu Pak. Kalau ya, ini udah ke teknis aja. Teknisnya, yang pertama pasti salam ya Hasna ya. Jadi saling salam tadi kan. Dan Anda tuh sebagai penerima telepon, kita selalu berpikir sebagai penerima telepon ya, kita harus bisa mengenalkan diri kita. Kenapa telepon penting? Karena Anda ketika Anda menjawab telepon, Anda tidak hanya merepresentasikan diri Anda, tapi Anda merepresentasikan organisasi. So your sound should be your organization sound. Dan itu adalah mandatory. Yang kedua, ketika salam, Anda akan bertanya apa, Hasna? Anda akan bertanya keperluannya, gitu ya. Nah, yang kemudian tanya, kemudian yang harus dilakukan adalah memberi solusi atau memberi jawaban. Nah, ini hati-hati nih. Kemudian setelah memberi jawaban, Anda harus tawarkan bantuan kembali. Gitu ya. Apakah informasi yang saya berikan sudah jelas? Gitu. Ada lagi yang bisa saya bantu?
Jadi kita menawarkan bantuan kembali. Nah, yang terakhir yang tadi sebenarnya ada di Indra itu adalah magic words. Jadi kita tuh penerima pesan harus membungkus komunikasi kita dengan magic words. Magic word ini adalah pesan yang disampaikan sebelum kita menutup berupa doa ataupun sebuah pujian. Kayak tadi dia bilang, baik, semoga harinya menyenangkan ya Pak. Baik, semoga bisnisnya lancar ya Pak. Isunya apa teman-teman? Kita tuh unik ya. Kita tuh unik karena instansi kita itu nggak ada orang yang seneng. Nggak ada orang yang seneng datang ke kantor pajak. Kantor pajak di hari ini bahagia gitu mukanya berbinar-binar. Tidak mungkin. Itu karena mereka akan datang atau mereka berkomunikasi telepon dalam rangka mewujudkan suatu kewajiban tertentu. Iya kan? So, kita nih sebagai orang yang nggak begitu dia senangi, haruslah dengan pendekatan apa tadi? Pendekatan yang berorientasi kepada mereka, karena kita butuh kolaborasi dan butuh partisipasi yang tinggi gitu. Jadi kalau perlu memohon, menyembah ya perlu gitu. Gitu ya. Nah, yang udah tadi magic word kemudian tutup dengan baik gitu. Yang harus dihindari tipsnya adalah jangan jadi poindun, teman-teman. Tahu, poindun itu kebanyakan maaf. Maaf Pak, dengan siapa ya Pak? Maaf ya Pak, Ibu sedang tidak di tempat. Maaf diberikan, maaf itu magic word diberikan dalam konteks Anda melakukan kesalahan. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Anda ngelakuin kesalahan nggak? Enggak dong. Dengan siapa saya bicara? Sebelumnya dengan siapa saya bicara? Anda nggak perlu minta maaf. Jadi jangan jadi tukang kredit gitu, minta maaf mulu ya, kecuali Anda benar-benar. Nah, nanti kita praktek gitu ya. Itu hindari terlalu banyak meminta maaf. Kemudian mengulang. Seringkali gitu ya, kuping-kuping anak stan gitu ya yang kebanyakan ngedengar kuliah dari dosennya gitu di rekaman Zoom, itu kadang-kadang maaf Pak tadi bilang apa gitu. Maaf Pak gitu. Nah, ini akan menjadi less professional atau Anda disarankan lebih baik menangkap salah satu kemudian Anda confirm meskipun Anda nebak. Jadi gini caranya, misalnya ya, apakah yang Bapak maksudkan Bapak ingin berbicara dengan Pak Tono? Padahal Anda nebak aja karena Anda nggak dengar. Apa yang Bapak maksudkan? Jadi Anda mengkonfirmasi rather daripada Anda minta ulang total. Paham ya maksud saya? Jadi hati-hati nih, jangan minta ulang gitu. Sama kayak misal dosen ngomong, minta ulangnya tuh minta ulang dari awal gitu. Itu nggak profesional. Pak, boleh mohon maaf karena Anda tidak mendengar. Mohon maaf Pak, saya tidak terlalu mendengar. Apakah yang Bapak maksud adalah Bapak ingin bertemu atau Bapak menanyakan ini? Itu kan lebih bagus. Itu ya tipsnya ya. Paham ya? Oke, kalau gitu langsung udah tidak ada pertanyaan, saya mau praktek telepon saja, silakan. Tapi prakteknya kita cari korban ya, cari korban yang akan praktek. Tadi sudah belajar Alpha to Zulu, boleh ya. Kadang November itu Nano, kadang Quebec itu Queen, itu bisa. Tergantung dari tergantung dari ilmu mana gitu. Yang tadi disampaikan Arneta itu kan dari Inggris. Nanti dari Amerika dia ada lagi, tapi bukan ayam gitu ya, bukan tadi beruang gitu ya, tapi Alpha, Bravo gitu ya. Nah, saya mau nyebut nama pakai alfabet komunikasi, nanti cepet-cepetan yang dapat nama itu langsung menunjuk nama yang lain. Jadi siapin dulu nama orang yang akan Anda tunjuk, silakan. Jangan sampai Anda terlambat ketika saya menembak atau Anda ditembak oleh orang lain ya. Boleh nama depan, boleh nama belakang, suka-suka ya kalau memang bisa Anda berpikir itu. Boleh? Sudah bisa kita siapkan? Oke. Oke. Sudah ya? Oke, saya main ya, kita akan menelpon. Saya akan menelpon Nano Ultra Romeo Ultra 5. 3. Ayo, Nano Ultra Romeo Ultra 5. Itu adalah 3. Nurul. Ya, cepat Nurul. Tunjuk lagi. Zulu, Alpha, Hotel, Romeo, Alpha.
Oke, kita hitung Zara. bersama ya, Nurul. Ya, oke Zara, cepat. Lebih cepat dong. Hotel, Alpha, Sierra, November, Alpha. Hasna. Ya. Tiga. November, Alpha, Yankee. Nai. Alpha, November. Alpha, Golf, Uniform, November, Golf. Agung. Romeo, Eko, Foxtrot, India, November. Revin, Delta, Echo, Golf, Alpha. Dega. Alpha, Romeo, Alpha. Tiga. Ara. Romeo, Easy, Zebra, Kila, India. Nggak ada Easy Zebra. Nggak ada tuh, salah. Ya. Ulang, Pak. Enggak, Apa udah. gimana? Kamu suspek. Mana ada? Arah satu ya kita dapat ya. Oke, baik. Yang kedua, ya siap-siap. Saya mau pakai nama tengah deh, nama belakang. Ya, biar susah. Hotel Ultra Delta Alpha 3. Hotel Ultra Delta Alpha 3. 2. Udah. Ya. Mike, Alpha, Tango, Alpha. Mata ingin menelpon Alpha, Sierra, Alpha. Alpha Sierra Alpha, ayo 3. Ya. Alpha, November, Golf, India. Anggi, Hotel, Alpha, Sierra, Nano, Alpha. Ya, 3. Ya, oke. Hasna terus saja Hasna. Delta, Ya. Alpha, Foxtrot, Alpha. Dava, Foxtrot, India, Quebec, Hotel. Ya, 3, 2, 1. Oke, Vicky, Anda tertangkap basah dengan keterlambatan Anda. Iya kan? Pak, tadi putus-putus gitu, Pak. Oh iya, bukan salah saya kan? Ya, nggak apa-apa sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu, Vicky dan Ara silakan. Kita mau latihan. Tadi udah belajar nih cara menelpon. Silakan ya, yang mungkin nanti jadi penerima teleponnya adalah Ara ya, mungkin ya. Si Vic jadi penelpon gitu ya. Nah, ilustrasikan ini. Kelihatan ya, ilustrasikanlah praktik korespondensi bertelepon seorang wajib pajak yang menghubungi sekretaris kepala kantor sebuah KPP terkait komplain adanya dugaan praktik pemerasan seorang pemeriksa. Nah, jadi ini komplain. Ya, silakan. Paham ya maksudnya ya? Jadi Vicky itu komplain kepada Ara, gitu ya. Oke. Sudah siap Ara dan Vicky? Izin memastikan Pak, jadi saya penelpon, jadi saya wajib pajaknya Pak. Terus si Ara jadi apa? Jadi bekerja di KPP gitu Pak. Iya. Oke, siap. Oke, ya lebih gampang di kamu kan, karena Ara yang harus nerapin ilmu komunikasinya. Ya, silakan. Kamu marah-marah aja Vicky gitu, kayak orang-orang pura-pura gila aja gitu ya. Siap Pak. Ya silakan Ara. Dong bunyi teleponnya gimana dong? Bunyi teleponnya dari saya ya Pak? Tahu deh. Boleh kamu Ra atau aku? Terus Ara mau gimana? Ya udah dari aku aja. Aku aja.
selamat pagi. Dengan siapa saya berbicara? Salah. Awal aja udah salah. Kamu kalau angkat telepon gimana pertama? Kamu harus kenalin diri kamu lah. Ini bener nggak dia salah sambung? Coba ulang lagi, Ara. Baik, Pak. Nggak usah pakai kering-kering, udah langsung angkat aja teleponnya. Oh, yaudah, oke. Kemon, pick. Ya Kemon yang kamu ulang telepon. Kan dari kamu dulu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Ara, pegawai pajak di KPP Pratama Cilengsi. Ada yang bisa saya bantu? Too many information. Tadi nggak ada ya orang angkat telepon tuh halo. Pasti dia salah aja. Tadi kan udah benar tuh dicontohin sama Indra, sama Hasnas. Selamat pagi, gitu ya. Selamat pagi, KPP Pratama Cilengsi dengan Ara bisa saya bantu? Gitu kan? Ya. Ya, oke, cobalah lagi. Selamat pagi, saya Ara dari KPP Pratama. Saya Ara, pegawai pajak di KPP Pratama Cilengsi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi gini Mbak Ara, aku punya masalah ini. Gimana ya? Kalau itu aku udah buat laporan pajak, tapi nggak bisa masuk. Gimana tuh? Aku bingung nih. Baik, laporan pajak tetapi tidak masuk, Pak. Bapak bisa menjelaskan lebih spesifik nggak bagaimana laporan pajak itu tidak masuk? Kalau bisa Bapak juga menjelaskan kronologinya seperti apa dari awal. Ya, baik. Jadi gini, sebenarnya saya udah pergi ke kantornya, saya sudah minta kode PIN-nya, tapi pas saya sudah sudah mau mendaftarkan mau masuk ke akunnya, nggak bisa aktif. Jadi gimana nih Pak Ara? Oh, sebentar ya Pak, saya cek dengan sistem dulu. Siap, silakan. Sistem apa? Baik, Pak Fik. Iya. Jadi sudah saya cek di sistem informasi wajib pajaknya. Di sini Bapak tertulis sudah terdaftar kok, Pak. Apa bisa Bapak sebutkan tulisan di layar Bapak seperti apa? Gimana cara mau menampilkan layar saya? Padahal saya menelpon Anda. Dibacakan saja, Pak. Atau sudah keluar Bapak dari layarnya? Masih di layar, Pak. Masih di layar. Oh iya. Layar apa sih? Layar tancap. Ya udah tutup aja. Tutup aja, Pak. Ya, Ara tutup percakapannya. Baik, Bapak, kalau misalkan ada masalah lagi, jangan segan-segan untuk menelpon KPP Pratama Cilengsi. Dengan senang hati nantinya saya bantu lagi. Terima kasih Bapak sudah menelpon. Selamat pagi. Ya, sama-sama. Saya akan datang ke sana ya. Ya, oke, tepuk tangan. Gimana nggak segan yang jawab teleponnya kayak Ara ya, diomelin kamu sama WP. Vicky juga ini tadi. Coba satu orang deh, saya coba jadi penerima telepon contohnya, yang mau komplain sama saya silakan. Ikrar deh, coba ikrar ya. Nah, kamu komplain tuh ke saya ya, komplain ke kantor maksudnya. Coba ya, kita coba ya teman-teman ya. Ya, baik. Selamat pagi dengan Reza, KPP Pratama Pondok Aren. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Pak Reza. Ini Pak, saya punya masalah nih sama KPP tempat Bapak bekerja. Kenapa sih saat ini saya dilakukan pemeriksaan terus-menerus, padahal saya sudah lapor tepat waktu loh Pak. Baik, mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Pak. Sebelumnya dengan siapa saya bicara?
Ini saya Ikrar, Pak, dari konsultan pajak di PT Pertamina. Baik. Kendala tersebut terjadinya kapan, Bapak? Sudah berkali-kali, Pak. Setiap bulan, Pak. Saya sudah cukup lelah ditangin terus. Baik, kami mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya ya Pak Ikrar, tetapi Bapak tidak perlu khawatir. Keluhan Bapak akan kami teruskan kepada bagian terkait dan akan kami proses dalam waktu dekat. Kami mohon Bapak berkenan bersabar, menunggu sampai nanti pihak dari KPP kami akan menelpon kembali Bapak terkait kendala Bapak tersebut. Baik, Pak. Saya tunggu, Pak, secepatnya ya, Pak. Baik, Pak Ikrar, ada lagi yang bisa saya bantu? Sejauh ini itu saja. Semoga permasalahan ini tidak terulang kembali ya Pak. Terima kasih telah menghubungi KPP Pratama Pondok Aren. Selamat pagi. Selamat pagi, sama-sama Pak. Nah, gitu ya. Bagus gak tuh? Maksudnya gitu ya cara kita berkomunikasi di telepon gitu ya, empathy, smiling voice gitu. Jadi nggak yang apa tadi arah ya sebabak belur itu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadi bahan latihan kita bersama teman-teman ya. Baik. Dan kemudian saya ada satu lagi, kita latihan menulis surat ya, latihan menulis surat. Saya nggak mau ngelatih tata naskah dinas karena itu ada di mata kuliah tata naskah dinas, itu hanya nice to know saja. Saya ingin Anda membalas sebuah surat gitu ya. Nah, saya bagikan suratnya di grup. Anda silakan menjawab surat itu di dalam Word. Anda siapkan Word-nya gitu ya. Kemudian Anda jawab suratnya. Baca dulu suratnya, kemudian Anda jawab. Gitu ya. Habis itu nanti kita bisa kumpulkan itu ya. Kita bisa kumpulkan itu di Google Classroom. Nanti saya buatkan Dropbox-nya ya. Baik, terima kasih buat Pak Reza, teman-teman sekalian. Demikianlah hari ini. Kami berterima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tim penyaji. Oke, kalau gitu ini saya nggak nemuin nih suratnya dari tadi. Saya nggak tahu kenapa filenya. Oke, kalau gitu kita akhiri saja teman-teman. Nanti siap saja untuk minggu depan. Nanti kalau misalnya kita mau latihan surat, saya bisa masukkan di pertemuan minggu depan. Gitu saja ya teman-teman ya. Selamat berakhir pekan ya bersama keluarga. Sarita kalau mau ke mall hati-hati, terapkan protokol kesehatan gitu ya. Yang lagi mau melanjutkan aktivitas, let it be, ya. Enjoy aja gitu ya. Kuliah berat, minggu depan udah mau UTS, bukan bodoh amat, tapi apa ya, relax aja gitu. Kadang kan hidup adalah sebuah perjalanan gitu ya teman-teman. Jadi take it easy ya, let it be, apapun yang mau terjadi. Yang penting kita harus bahagia. Saya akhiri ya semuanya ya, tetap sehat. Kita ketemu Kamis depan di pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.